Teknologi informasi misalnya bisa menjadi media pembentukan karakter terpuji atau akhlakul karimah, dan bisa menjadi media dekadensi moral atau akhlakul mazmumah, khususnya bagi generasi milenial. Berita tentang seks bebas dan kematian akibat miras dan narkoba di kalangan generasi muda hampir setiap hari memenuhi halaman media sosial. Baru-baru ini, dunia pendidikan dikagetkan dengan ulah seorang pelajar SMA di Jawa Tengah yang menikah gurunya yang seharusnya dihormati. Kita menteri prihatin melihat karakter generasi muda kita yang telah jauh dari nilai-nilai Al-Quran. Oleh karena itu, hadirin, pada kesempatan yang penuh ukhuwah ini, kami akan menyampaikan syarah Al-Quran dengan judul Membangun Generasi Milenial dengan Konsep Pendidikan Karakter Berbasis Al-Quran. Sebagai rujukan, marilah kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran surah Shad ayat 29 sebagai berikut. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu dengan penuh berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya, dan supaya orang-orang yang berpikir cerdas mendapatkan pelajaran. Hadirin rahimakumullah, Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dan Syekh Jalaluddin As-Sayyuti dalam tafsir Al-Jalalain menjelaskan bahwa kata liyadabbaru dalam ayat ini mengandung perintah untuk mendalami nilai-nilai yang terkandung ke dalam Al-Quran. Dari situlah pedoman dan pelajaran yang berharga kita peroleh, lalu kita jadikan pegangan. Itulah generasi ulul albab, generasi yang cerdas intelektualnya sekaligus cerdas spiritualnya. Hadirin yang berbahagia, pesatnya perkembangan teknologi telah membawa perubahan terhadap karakter dan gaya hidup setiap orang, lebih-lebih generasi muda. Kita tidak akan bisa menghentikan laju internet bumi, maka sebagai konsekuensinya kita harus membangun fondasi keimanan dan filter yang kuat untuk menyaring derasnya arus budaya asing. Hadirin, sekuat apapun angin kencang tidak akan bisa menumbangkan pohon yang memiliki akar penghujung ke bumi. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, angin kencang
kerugian yang dialami negara juga tidak tanggung-tanggung akibat kasus korupsi tersebut, yaitu mencapai hingga 27 triliun rupiah. Tanah yang cukup untuk membangun 1000 madrasah serta pondok pesantren dengan semua fasilitasnya. Marilah kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Hadirin yang berbahagia, kita juga prihatin atas sejumlah peristiwa yang terjadi di kalangan generasi kita yang mencerminkan rusaknya karakter mereka, antara lain pertama, kasus narkoba. Lagi-lagi kita dikagetkan dengan sebuah berita yang dilansir oleh British Broadcasting Corporation pada tanggal 18 Agustus 2022, adanya penangkapan oknum perwira yang dipercaya sebagai kasat reserse narkoba. Dia kini mampu